Coba sekarang lo bayangin, lo visualisasikan. Posisi lo adalah seorang pria berumur sekitar 18 tahun. Dan di hadapan lo sekarang ada sebuah mobil yang membawa pacar lo ataupun tunangan lo ataupun mungkin istri lo yang hendak menculik istri ataupun pasangan lo itu. Hal apa yang akan lo lakukan? That's right, bener banget. Pasti lo akan melakukan pengejaran. Pasti lo akan mencoba apapun caranya untuk menyelamatkan pasangan lo itu. Tapi apa jadinya jika semua yang lo lakukan itu sia-sia? Gak bisa. Dan orang itu yang membawa kabur atau menculik pasangan lo itu pun menghilang di kegelapan malam. Mungkin lo adalah orang yang akan menyesali ataupun akan menyalahkan diri lo sendiri selama lo masih hidup. Gue yakin banget kalau lo adalah seorang pria sejati pasti akan melakukan hal itu. Bernama lengkap Angela Mary Hammond, lahir pada tanggal 9 Februari 1971 di negara bagian Missouri, Amerika Serikat, di kota Kansas, dari orang tua yang bernama Chris dan juga ibunya bernama Mara Hammond. Dia merupakan seorang putri sulung dari pasangan muda tersebut. Pada tahun 1974, keluarga kecil ini pindah ke sebuah kota kecil bernama Clinton, yang mana populasi kota tersebut hanya berkisaran 9.000 orang. Dan jika lu berada di kota tersebut, kota ini katanya digadang-gadang adalah kota teraman di Amerika Serikat. Karena memang kota ini kota yang kecil dengan kependudukan yang sedikit juga. Dan juga apabila lo pergi atau keluar dari rumah lo dan lo akan melihat orang yang itu-itu aja, orang yang lo kenali begitulah. Dan saking amannya kota ini, katanya akan aman jika meninggalkan rumah ataupun kendaraan lo tanpa harus dikunci. That's right. Tapi apapun itu, keamanan tetap nomor satu. Karena apa? Di dalam belahan bumi ini, gue yakin gak ada tuh tempat yang aman apabila lo sendiri itu teledor. Karena sama kita ketahui, kejahatan itu terjadi bukan karena emang si pelaku ingin melakukan kejahatan. Tapi apa kata Bang Napi? Katanya kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Jadi alangkah lebih baiknya walaupun lo yakin daerah lo itu aman, tetap protect diri lo, tetap protect keluarga lo ataupun barang berharga lo yang lo anggap itu penting. Oke, kembali lagi kita ke cerita si Angie ini, Angela Mary Hammond. Dia disebut dengan panggilan akrabnya yaitu Angie. Dia lahir dari keluarga yang penuh kasih sayang. Dia lahir dari keluarga yang mencintainya gitu loh. Setelah melakukan perpindahan ke kota Clinton tersebut, keluarga Mara dan Chris pun masih diberikan sebuah kebahagiaan. Lahirlah anak kedua mereka, pria bernama Lauren. Tetapi setelah kelahiran Lauren ini, pasangan ini harus mengakhiri pernikahannya. Mereka mengatakan tidak ada hal ataupun orang ketiga yang menyebabkan perceraian mereka ini. Memang ini adalah keputusan mereka yang kayaknya udah nggak sejalan gitu. Dengan hak asuh anak 50-50, Lauren bersama Chris dan juga Angie bersama dengan si Mara atau ibunya. Dia pindah ke sebuah peternakan di Monroe, masih di negara bagian Missouri ini juga, sementara si Chris ini pindah ke Kansas kembali, dia kembali ke Kansas City lagi gitu. Pada tahun 1990, tepat pada umur si Angie ini sudah 19 tahun, tepatnya pada bulan November 1990, dia bertemu dengan seorang pria berumur 18 tahun yang bernama Robert Safer. Ya, terlibat sebuah kisah cinta klasik lah ya kan. Saling bertemu, tatap muka, apalagi si Robert ini adalah salah seorang pemain football di sekolah menengah atas di tempat si Angie dan si Robert ini sekolah. Pada bulan Januari 1991, si Angie dan Robert ini sudah melakukan hubungan pacaran gitu, sudah memiliki hubungan dengan status pacaran. Robert ini diketahui ingin melanjutkan ataupun masuk ke angkatan bersenjata Amerika Serikat pada musim panas tahun 1991 ini, mungkin sekitar bulan Juni ataupun bulan Juli tahun ini.
Di bulan Januari ini diketahui ternyata Angie ini setengah mengandung anak dari si Rob ini. Dan Angie pun memberitahukan kepada Rob kalau dia sedang hamil anaknya. Mungkin lo akan mikir Rob akan lepas tanggung jawab. Mungkin lo akan mikir Rob akan ibarat kata tidak mau menerima keadaannya. Enggak, Rob malah bercerita langsung kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya pun juga menyetujui dan juga senang. Sementara Rob juga begitu bahagia mengetahui kalau dia akan menjadi seorang ayah. Dan setelah mengetahui kalau Angie dalam keadaan hamil, Rob pun pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah cincin pertunangan untuk mengikat hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius sebelum akhirnya mereka menikah. Itu rencana awal dari mereka. Dan Angie pun juga menceritakan kejadian ini kepada ibunya Mara. Dan nggak ada masalah dalam Mara ya, namanya orang Barat ya kan, orang memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kita. Kalau misalkan kita yang di Asia ini, khususnya di Indonesia, kalau misalkan hamil belum menikah memang menjadi aib, tapi mereka bahagia-bahagia aja gitu loh setelah mengetahui anaknya mengandung, dan kandungannya sekitar 2 bulanan. Dan setelah berita hamilnya Angie ini tersebar di antara kedua keluarga ini, tentu aja kedua keluarga memutuskan untuk membuat sebuah acara pertunangan dari kedua pasangan kekasih yang lagi dimabuk asmara ini. Rob dan Angie pun menyewa sebuah trailer, jadi kayak rumah yang terbuat dari trailer mobil gitu yang disewakan untuk tempat tinggal mereka berdua sementara. Pada tanggal 4 April 1991, yang mana keadaan kandungan dari Angie ini sudah memasuki usia 4 bulan, mereka membuat sebuah acara barbeque keluarga. Tepat pada jam 9 malam, Angie mengantarkan dari si Rob ini untuk pulang karena Rob sudah berjanji kepada ibunya Rob untuk membantu mengasuh adiknya yang bernama Justin. Nah, di saat di perjalanan pulang untuk mengantarkan Rob ini, Angie ini pun menurunkan Rob di sebuah jalan di dekat rumahnya pada pukul 9 malam. Sebelum mereka berpisah, Rob pun memberikan sebuah kecupan mesra kepada Angie tepat di bagian dahinya. Nah, karena masih jam 9 malam, si Angie ini sebelum nantinya akan menjemput si Rob lagi untuk mungkin mereka ada acara yang special date hanya untuk berdua saja. Tapi dia karena melihat masih jam 9 malam, dia pun memutuskan untuk menghubungi temannya bernama Kayla. Nah, di saat itu dia menjemput Kayla di rumahnya dan mereka pun ya kayak biasa, hanya kayak muter-muter doang dengan mobil, dengan Angie dan Kayla ini muter-muter kota Clinton pada malam hari itu sampailah pada pukul 11 malam. Pada pukul 11.15 malam, si Angie pun mengantarkan Kayla pulang ke rumahnya. Ke rumah si Kayla ini maksud gua. Nah, di saat itu, setelah mengantarkan si Kayla ini pulang, Angie pun berniat sebenarnya untuk menjemput si Rob lagi. Karena takutnya ada miskomunikasi karena di rumah yang mereka sewa yang gua bilang tadi, yaitu sebuah trailer yang mereka sewa menjadi ke tempat rumah, itu nggak ada telepon genggam. Ya, telepon seluler juga nggak kayak sekarang yang begitu banyak kita temukan. Nah, dulu itu cuma ada beberapa telepon di rumah dan juga telepon umum yang berbayar yang payphone gitu. Lo tau lah ya kayak apa payphone itu. Nah, sebelum pulang ini untuk memberikan kabar kepada si Rob, si Angie ini mampir dulu nih ke sebuah telepon umum atau payphone untuk mengabari dari si Rob ini. Dia pun menelpon ke rumah si Rob ini. Nah, di saat itu, di saat panggilan telepon itu berlangsung sekitar jam setengah 12 malam atau sekitar jam 23.20 menit, lewat 20 menit. Nah, di saat sedang menelepon si Rob ini, tiba-tiba aja ada sebuah mobil, truk pick up, yang memutari tempat si Angie ini sedang menelepon si Rob ini. Merasa agak sedikit agak sedikit curiga dan juga agak sedikit terganggu dengan kehadiran mobil tersebut, si Angie pun juga menceritakan kejadian itu kepada si Rob. Sebenarnya mereka hanya bercerita dan mengatakan kalau sebenarnya Angie ini lagi keadaan yang capek banget. Dia ingin secepatnya pulang, ingin mandi, dan ingin langsung tidur. Dia ingin membatalkan acara berduanya dengan si Rob ini, yang konon katanya setelah acara barbecue ini,
si Rob dan si Angie ingin berduaan aja gitu, sebuah kayak membuat acara diner pribadi gitu lah, tapi Angie ingin membatalkan acara itu karena dia merasa badannya udah capek banget pada malam hari itu, makanya dia bergegas untuk pergi ke sebuah tempat telepon umum dan memberitahukan Rob kalau dia hanya ingin pulang, mandi, lalu tidur. Tapi di saat dia menelpon Rob kayak gini, ada orang yang membuat dia kesal, yaitu sebuah mobil truk pick up yang memutar-mutar tempat si Angie ini sedang menelpon. Dan di Angie pun memberitahukan hal itu kepada Rob. Lalu Rob mengatakan kepada Angie untuk dia tetap tenang dan jangan cemas. Mungkin saja orang tersebut ingin menggunakan telepon umum juga. Nah, di saat itu, orang yang memutar-mutar tempat si Angie ini pun berhentikan mobilnya dan memasuki sebuah bilik di sebelah bilik payphone-nya si Angie ini. Nah, Angie pun juga menceritakan hal itu kepada Rob. Dan Rob pun bertanya kepada Angie ciri-ciri mobilnya seperti apa, ciri-ciri orangnya seperti apa. Angie pun memberitahukan kepada Rob mobilnya adalah sebuah mobil truk pickup berwarna hijau dengan sebuah gambar lumba-lumba di bagian kacanya, dan juga orangnya ini berpenampilan kotor, lusuh dengan baju baseball dengan jenggot yang panjang dan tidak terawat dan rambut yang acak-acakan yang lumayan panjang. Ya, kayak gitulah gambaran dari si Angie ini. Nah, Rob ingin Angie tetap bersama dia dan tidak ingin Angie berpikir yang aneh-aneh pada malam itu. Dan gak berselang beberapa setelah itu teringatlah sebuah teriakan dari telepon Angie yang membuat si Rob tentu saja bergegas langsung menuju ke arah tempat Angie melakukan telepon pada malam hari itu. Nah, di perjalanan untuk menuju ke sana, Rob ini berselisih dengan sebuah mobil truk dengan ciri-ciri yang dijelaskan oleh Angie tadi, berwarna hijau dan ada stiker ataupun gambar lumba-lumba di situ. Dan dia hanya melihat seorang pria, tetapi semakin dia nyelip dari mobil itu seperti apa ya, berselisih gitu dengan mobilnya, dia yakin kalau di samping dari sopirnya itu adalah seorang wanita yang dia kenali, yaitu Angie. Yang mana Angie adalah kekasihnya yang saat itu dia melihat ke arah cermin. Rob ini melihat di cermin kalau si Angie itu kayak berteriak dan memanggil namanya ataupun meminta pertolongan. Lalu dengan secepat kilat, Rob pun menghentikan mobilnya, memutar dan langsung mengejar dari mobil si truk ini dengan kecepatan penuh. Selama 2 mil pengejaran itu dilakukan, Rob harus merelakan kekasihnya itu hilang karena tiba-tiba aja pada malam hari itu transmisi dari gigi mobil si Rob ini tiba-tiba rusak dan tidak bisa dilanjutkan perjalanannya. Dan dia pun keluar dari mobil lalu melihat ke arah kegelapan malam yang mana di saat itu kekasihnya, pasangannya sedang dibawa kabur oleh seseorang yang tidak diketahui. Dan setelah kejadian itu, Rob pun kembali berjalan kaki menuju ke kota sebelum akhirnya pada jam 12 malam dia ditemukan oleh seorang petugas kepolisian yang memang sedang melakukan patroli. Dan di saat itulah Rob dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di saat itulah Rob menjelaskan kejadian yang baru saja dialaminya pada malam itu kepada pihak kepolisian. Rob mengatakan kalau dia baru saja mengejar sebuah mobil berwarna hijau bertipekan F-Ford 150 yang ada gambar sebuah ikan yang melompat ataupun kayak ikan lumba-lumba gitu gue bilang, yang sedang membawa kabur dari pasangannya ini. Dan setelah itu pihak kepolisian pun langsung mengerahkan semua anggotanya untuk mencari truk yang dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Rob ini. Dan di saat itu pula pihak kepolisian pun juga menemukan mobil yang dibawa oleh si Angie ini, yang mana di dalam mobilnya masih lengkap tuh semuanya, ada KTP-nya, ada dompetnya, ada uangnya, ada ya nggak ada yang hilang dan nggak ada perampokan di situ ya, murni ini sebuah penculikan acak gitu kata pihak kepolisian. Namun karena malam itu hanya Rob sendiri merupakan saksi mata dan juga mungkin saja adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hilangnya dari si Angie ini. Siapapun juga berpikir hal seperti itu. Ya nggak sih menurut gua aja, apa menurut lo juga begitu? Apakah Rob satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus hilangnya si Angie ini pada malam hari ini? Dan keesokan harinya setelah kejadian itu tentu aja di kota Clinton yang begitu kecil banget, yang kata gua tadi lu bisa melihat orang yang sama dalam setiap harinya karena memang kotanya kecil, timbul sebuah gosip yang mengatakan Angie
dibunuh oleh si Rob ini. Karena Rob dikatakan ada sebuah gosip yang mengatakan kalau Rob ini nggak menginginkan anak yang ada dalam kandungan si Angie ini, dan dia juga belum siap untuk menikahi Angie karena dia memang terobsesi ingin masuk ke angkatan bersenjata Amerika Serikat dan dia ingin lepas tanggung jawab dari itu semua. Itulah sebuah gosip yang baru aja tersebar di kota Clinton pada waktu 1 hari setelah hilangnya Angie. Tentu aja itu memancing emosi amarah dari keluarga Angie sendiri karena hal itu ditepis semua oleh keluarga Angie. Rob bukanlah lelaki seperti itu, kata dia. Dia adalah orang yang paling menyesal setelah kejadian ini. Bisa dilihat dari frustasinya si Rob ini setelah melihat dan tidak bisa menolong dari kekasihnya ini pada malam hari itu. Nah, keesokan harinya ini pihak kepolisian pun mulai menyebarkan brosur ataupun ciri-ciri orang yang menculik dari si Angie ini dari berdasarkan cerita Angie kepada Rob, yang mana Rob pun juga menceritakan kepada pihak kepolisian, yaitu seorang laki-laki parubaya dengan rambut dan jenggot yang acak-acakan serta menggunakan baju baseball yang kotor gitu. Tapi anehnya di brosur yang dibuat oleh pihak kepolisian itu orangnya tidak menggunakan jenggot. Padahal dengan sangat jelas di saat interogasi oleh pihak kepolisian, Rob dan juga dalam ceritanya dengan si Angie ini, Rob mengatakan kalau pria tersebut menggunakan jenggot yang panjang dan acak-acakan. Akan tetapi di brosur dari yang dibuat oleh pihak kepolisian ataupun sketsa gambar yang dibuat oleh pihak kepolisian, pria tersebut tidak menggunakan jenggot sama sekali. Bagaimana menurut lo? Apakah kasus hilangnya Angie sampai saat sekarang ini nggak ditemukan karena memang kesalahan dari pihak kepolisian Clinton waktu itu yang kurang detail memberikan gambaran dan informasi kepada orang tentang siapa pelaku dari penculikan Angie ini? Menurut lo gimana? Dengan masih ribut-ributnya berita hilangnya Angie dan beberapa minggu setelah kejadian itu masih aja itu Angie nggak ditemukan, muncul lagi nih sebuah gosip baru dari kalangan masyarakat lagi yang namanya ya orang-orang yang memberikan sebuah teori-teori tentang hilangnya si Angie ini. Ada lagi nih sebuah cerita yang mengatakan kalau Angie ini hilang disengaja dibunuh oleh Rob dan juga oleh seorang laki-laki mantan pacarnya yang bernama Bill. Yang mana katanya dalam cerita ini versinya si Angie ini sekarang sedang hamil anaknya dari Bill, dan Bill tidak menginginkan anak itu ataupun si Rob juga ingin bebas dari anak itu, dan mereka pun membuat sebuah konspirasi untuk melakukan penghilangan Angie pada malam hari itu. Karena mendengar cerita kayak gitu, pihak kepolisian pun langsung memanggil Rob dan juga memanggil si Bill ini. Lalu mereka pun melakukan tes poligraf. Lo tahu tes poligraf untuk mengetahui apakah mereka sedang berbohong ataupun tidak. Namun anehnya lagi dalam kasus ini, setelah melakukan tes poligraf, pihak kepolisian tidak memberitahukan kepada Bill ataupun kepada Rob apakah mereka lulus dalam tes tersebut. Dan pihak kepolisian cuma mengatakan satu-satunya tersangka di sini yaitu si Bill dan juga si Rob, tanpa memberikan penjelasan apa-apa dari pihak kepolisian, hanya mengatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas hilangnya si Angie ini adalah Rob dan juga adalah Bill. Gak masuk akal menurut gua. Sama menurut keluarga Rob itu juga gak masuk akal, dan menurut keluarga Angie itu juga gak masuk akal. Tapi ya hanya sebatas itu yang bisa diberitahu oleh pihak kepolisian pada waktu itu. Dan sebenarnya pihak kepolisian udah tahu Bill dan si Rob ini sebenarnya udah lama banget dalam tes poligraf yang pertama. Mereka ini sebenarnya udah lulus dari tesnya, tapi pihak kepolisian seakan-akan menunda hasilnya dan memberitahukan pengumuman hasilnya tersebut. Seakan-akan emang dari tersangka dari kasus ini ya si Rob ini gitu loh, kayak mencari sebuah kambing hitam gitu loh pihak kepolisian, karena setelah melakukan penyelidikan dengan mobil yang diberitahu oleh si Rob ini pada pihak kepolisian pun masih belum bisa mendapatkan mobil dan juga orang yang udah dibuatkan ciri-ciri dan sketsanya itu, yang mana pihak kepolisian menemukan setidaknya 1.600 mobil yang mirip dengan deskripsi yang diberikan oleh Rob ini.
Bahkan sampai keluar dari kota bagian Missouri ini. Lu bayangin aja, pihak kepolisian juga begitu serius, tapi emang sampai saat ini, sampai detik ini, di tahun 2024, gue kasih tahu kepada lu, Angie masih belum ditemukan. Dan menurut lu semua, siapa orang yang bertanggung jawab dari kasus ini? Apakah mungkin Rob? Apakah mungkin Bill? Atau memang kasus ini, tapi kalau menurut gue kasus ini merupakan sebuah kasus salah, penculikan yang salah gitu yang dilakukan oleh orang yang mencari, memang namanya Angie juga, Angela juga, tapi menangkap seorang yang salah. Lalu karena udah terlanjur menangkapnya, lalu si pelaku pun menghilangkan jejak bukti termasuk juga menghilangkan mobil, mengganti langsung penampilannya. Mungkin saja Angie ini masih hidup dan dibuang di suatu tempat, lalu dia terkena sebuah kecelakaan yang membuat dia lupa akan identitasnya sendiri, makanya dia nggak bisa ditemukan sampai saat ini. Atau yang kedua, Angie ini udah dibunuh oleh si pelaku ini. Yang manapun itu, nggak ada yang pengen sih ceritanya kayak gitu. Tapi apabila lu semua ya penonton gue di sini memiliki informasi lebih lanjut tentang kasus dari Angela Mary Hammond ini, gue pengen lo menceritakan ataupun menuliskan di kolom komentar channel gue ini. Dan gue Kato Muji, mohon undur diri, see you next video. Bye-bye.